Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunilawati dari kelas 2Q dengan NIM 2023143613. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang membumikan Islam di Indonesia, mata kuliah pendidikan agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Islam hadir di Nusantara sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Terlepas dari substansi ajaran Islam, Islam bukan merupakan agama asli bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang, saat itu Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman, disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau tersebut. Bahkan, dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Maka, jalan terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasikan sehingga mengapresiasikan Islam yang khas. Islam cenderung lokal ini cenderung berkembang sehingga menimbulkan Islam yang beragam. Di sisi lain, Islam telah menyebar ke seluruh dunia. Mau tidak mau, harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal atau kearifan lokal. Sebagai substansi, Islam merupakan nilai-nilai universal yang dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lokal atau local wisdom untuk menghasilkan suatu norma dan budaya tertentu. Islam sebagai ramalan lil alamin terletak pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang dibangun atas dasar kosmologi tauhid. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dinavigasikan dalam sejarah umat manusia melalui lokalitas ekspresi penganutnya masing-masing. Materi yang pertama yaitu transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Dalam ajaran Islam, wahyu adalah selain bentuk tanda-tanda atau ayat yang berbahasa, juga bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda atau ayat yang difirmankan. Untuk memudahkan kita membedakan antara istilah wahyu dengan W kecil dan wahyu dengan W besar. Wahyu dengan W kecil menyarankan pada tanda-tanda instruksi, arahan, nasihat, pelajaran dan ketuhanan Tuhan yang berbahasa dan mewujudkan dalam alam semesta dan isinya, termasuk dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Baik, materi yang selanjutnya adalah alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut dengan jati diri orang Indonesia. Karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Agama diyakini memiliki nilai-nilai transenden sehingga sering dipahami sebagai sesuai kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif. Model akulturasi budaya lokal dengan Islam ini sering dianggap sebagai penyebab munculnya karakter Islam abangan di kalangan masyarakat Jawa. Sebagai orang bahkan menilai bahwa para wali songo sebagai ikon dai-dai awal Islam di Indonesia dianggap bentuk berhasil sepenuhnya untuk mengislamkan Jawa. Baik, selanjutnya mendeskripsikan dan mengkomunikasikan pribumisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Bukti kendornya peran umat Islam dalam pembangunan negara terpampang jelas di berbagai sektor kehidupan. Misalnya adalah pada sektor pendidikan, ekonomi, hingga sosial budaya. Bangsa Indonesia masih terkesan mengekor pada perkembangan bangsa lain, kalau tidak mau disebut tertinggal. Jelas ini adalah devisasi dari kenyataan sejarah, sebab umat Islam pernah berjaya pada dan menjadi pionir dalam memajukan peradaban di masa lalu. Terpuruknya bangsa Indonesia tak pula turun merusak citra Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini. Sulit disangkal bahwa model keislaman rupanya masih sekedar simbolisasi tanpa benar-benar menyentuh dan menyelesaikan masalah dalam realitas kehidupan masyarakat. Yang terjadi, warga muslim Nusantara sedikit demi sedikit mulai menghilangkan roh keislamannya dalam konteks kehidupan berbangsa. Dalam Islam, pengertian ibadah tidak hanya dalam bentuk lahiriah, tetapi mencakup semua aktivitas kehidupan masyarakat yang membuat motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan.
Ini berarti bahwa perilaku manusia selama tidak bertentangan dengan syariah Islam serta bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala terhitung sebagai ibadah. Akhirnya, peningkatan peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara mempersyaratkan pola pikir yang monolitik yang menganggap bakti kepada negara juga merupakan perintah keislaman. Umat Islam harus mendudukan negara sebagai landing untuk mengais ridha Allah Subhanahu wa taala untuk bekal di hari kemudian, bukan malah menghindar dari kenyataan duniawi tersebut. Menyandingkan nilai-nilai keislaman dengan rasa cinta terhadap tanah air sudah merupakan keharusan bagi seorang muslim. Negara yang memadani akan berdampak positif dalam penunaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang seluas-luasnya, begitupun sebaliknya. Baik, kesimpulannya adalah agenda utama yang harus dilakukan dalam mewujudkan kejayaan umat Islam Indonesia adalah mengubah paradigma anak bangsa dalam memandang hubungan Islam, nasionalisme, dan modernitas. Agenda pencerahan terhadap meliputi yang pertama yaitu pemahaman bahwa perdebatan soal dasar bernegara berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah usai. Melalui jalan musyawarah, para pendahulu bangsa telah mendudukan bangsa Indonesia sebagai negara berketuhanan tanpa adanya sebuah agama negara. Kedua, memahamkan bahwa cinta tanah air sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, memahamkan bahwa Islam merupakan agama yang modern dalam arti nilai-nilainya dapat menjadi pedoman sepanjang waktu seiring dengan perkembangan zaman. Yang keempat adalah pemahaman bahwa dengan spirit Islam dan nasionalisme, Muslim Indonesia harus proaktif dalam membangun bangsa dan negara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.